Halo, selamat datang lagi di channel aku, Leon Tamarjaya. Sekarang aku ada di Hallstatt dan kayak gini pemandangannya. Jadi sekarang kita lagi di Hallstatt dan ini adalah kotanya Hallstatt. Jadi kalau kalian mau ke Hallstatt, kalian bisa dari mana aja, bisa aja dari Salzburg, bisa dari Innsbruck, bisa dari München. Habis itu kalian harus hati-hati soalnya di Hallstatt ada dua tempat. Ini kota Hallstatt, itu di situ juga Hallstatt tempat keretanya. Tapi pusatnya tuh ada di sini. Dan di atas ini ada skyline. Kalian bisa ke atas, harganya 43 euro, include kayak tiket ke atlas sama ke bawah. Kalian bisa masuk ke gua penambangan garam di atas gunung. Kalau misalnya kalian turun di Hallstatt yang bagian sana, itu kalian mesti naik ferry, harganya 8 euro sekali jalan, dan hanya terima cash. Jadi misalnya kalau kalian ke Hallstatt, harus bawa cash ya. Jangan nggak bawa cash, soalnya ferrynya nggak nerima kartu. Misalnya kalau kalian agak jauh dari kotanya, ini kan kotanya, di sini ada tempat kayak taman gitu, itu cakep banget. Kalian bisa duduk-duduk dan nggak banyak turis di sini. Jadi kalian bisa nikmatin Hallstatt dari jauh. Hallstatt, kota yang kukira selalu penuh dengan turis, tidak kusangka mempunyai tempat yang sunyi, penuh dengan keindahan alam. Di sini kurebahkan tubuhku di bawah hangatnya matahari, ditemani dengan suara ombak dari danau Hallstatt dan juga angin sepoi-sepoi. Hal itu membuatku jatuh dalam kesunyian. Kesunyian yang sangat nyaman. Ketika dunia tak lagi menuntut kata-kata, justru membiarkan jiwa bernapas lega. Di situ aku bertanya-tanya, kenapa kesunyian lebih nyaman daripada topeng di dalam pesta, daripada senyum yang dipaksa, di tengah suara-suara yang terasa asing. Mungkin di dalam hening, aku menemukan diriku pulang. Bukan ke rumah dari kayu dan bata, melainkan ke ruang batin yang diam-diam selalu merindukan damai. Di dalam perjalananku menuju pusat kota Hallstatt, mataku tertuju dengan satu rumah kecil di pinggir jalan. Rumah itu dipenuhi dengan banyak buku. Kubuka pintu itu dan kuambil satu buku yang menarik perhatianku. Judul buku itu, "Apa Itu Kebahagiaan?" Di situ, kudiam sejenak memikirkan judul buku itu. Terhimpit dengan waktu, kukembalikan buku itu, ketahan sejenak pikiranku di dalam benak, dan kulanjutkan perjalananku. Jadi kayak yang kalian lihat, aku lagi di Hallstatt, dan kita bakal jalan-jalan di kota kecil yang romantis di tengah-tengah Salzburg sama Innsbruck. Ayo kita jalan-jalan dan explore Hallstatt.
Sekarang kita di perjalanan menuju pusat kotanya Hallstatt. Kotanya ramai banget sih. Ini emang tempatnya tempat turistik banget. Jadi siap-siap bakal selalu rame. Dan buat nyari spot foto itu ngantri. Makanya tadi aku rekomendasiin ke tempat yang di ujungnya Hallstatt. Jadi kalian bisa foto-foto karena di sana sepi dan biasanya cuma orang lokal doang yang ke sana. Dan kayak yang kalian lihat tuh, dari ujung sampai ujung sana semuanya turis. Bahkan ini bukan weekend loh, aku berangkatnya. Jadi bayangin aja kalau weekend lebih ramai lagi. Hallstatt, seperti kota di dalam lukisan yang jatuh dari mimpi. Danau memantulkan wajah gunung. Rumah-rumah kayu bernapas pelan. Di jalan-jalannya yang sempit, jejak kaki berdesakan. Suara kamera menelan sunyi. Dan keindahan yang seharusnya lirih menjadi riuh seperti pasar. Kota ini tetap cantik, tetapi pesonanya bagai bunga yang dikelilingi terlalu banyak tangan. Indah, namun sulit disentuh dengan hati yang ingin tenang. Dan sekarang kita ke gerejanya di Hallstatt. Ini gereja terkenal di Hallstatt dan ini pusat kotanya, alias Dam Square-nya Hallstatt. Dan ini pusat kotanya Hallstatt, namanya Marktplatz. Cakep banget. Kalian bisa beli gelato di sini. Tapi gelatonya mesti bayar pakai cash ya, nggak bisa pakai kartu. Jadi hati-hati. Selalu kalau misalnya ke Hallstatt bawa cash. Sekarang kita masuk ke gerejanya yang terkenal di Hallstatt. Tak jauh dari Marktplatz terdapat suatu gereja tua. Saat memasuki gereja tua ini, hatiku berdegup kencang mengagumi keindahan interior di dalam gereja tua ini. Desain kayu yang berukiran emas ini menunjukkan kemegahan dan juga kesederhanaan. Di ujung kiri gereja, mataku terpaku dengan buku pengunjung. Di situ, ku duduk sejenak dan tanganku mulai merangkai kata-kata. Kata-kata itu pun menjadi pesan. Pesan yang kutinggalkan bukan hanya untuk orang asing yang membacanya, tetapi juga untuk diri sendiri. Sebuah pengingat lembut bahwa di situasi sulit pun bukan hanya sekedar keputusasaan yang dilihat, melainkan juga secercah harapan yang menanti diri ke depan. Guys, kalau kalian ke Austria di Hallstatt, kalian mesti ke tangga-tangga ini. Ini Instagramable banget. Jadi di dalam kotanya ini ada tangga kayak gini di Hallstatt dan nggak banyak orang yang tahu. Jadi kalian kalau misalnya ke sini, ini fotogenik banget, cocok buat Instagram. Jangan lupa ke tangga ini, di belakangnya Marktplatz. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke kapal buat balik ke hostel kita. Sekarang kita bakal naik ferry buat ke train station. Tapi kalau misalnya kalian naik bus, kalian bisa langsung dari bus stationnya yang ada di sana. Kalau kalian naik ferry, by the way, harganya per tiket itu 4 euro. Jadi kalau PP itu 8 euro dan bayarnya cuma bisa cash. Ingat, cuma bisa cash. Jadi kalau misalnya ke Hallstatt selalu bawa cash. Kalau enggak, kalian stuck. Dan juga ini ada jam-jamnya. Terakhir itu kalau nggak salah jam 6:15. Begini by the way, kalau misalnya kita naik ferry rame-rame banget. Cakep banget sih. Kalian bisa lihat pemandangan kotanya dari jauh. Habis itu ada juga danaunya. Tuh, lihat orang-orang pada foto-foto gitu.
soalnya cakep banget. Jadi kalau kalian bisa ngambil tempat yang bagus, spot foto bagus, kalian bisa foto-foto di sini juga. Kalau misalnya kalian naik ferry ini, mendingan berdiri di luar sih. Soalnya anginnya juga sejuk, apalagi pas summer ya. Habis itu kalian bisa lihat pemandangannya gratis. Anginnya tuh sepoi-sepoi banget, sejuk banget sih, gila. Cuma dengan 4 euro kalian bisa nikmati pemandangan kayak gini. Setelah 30 menit perjalanan dari Hallstatt menggunakan kapal feri dan juga kereta, sampailah diri ini di desa kecil di negara Austria. Desa ini bernama Bad Goisen. Di jantung desa Bad Goisen terletak satu taman kecil dengan pepohonan rindang menjulang. Daunnya yang berdesir lembut meneduhkan langkah, sementara aliran sungai kecil mengalir tenang membawa bisikan damai. Bunga-bunga pun bermekaran dengan anggun, dan kicauan burung yang gembira menemaniku duduk di sini. Sekali lagi, aku jatuh dalam kesunyian. Begitu pula terbersit lagi di benakku judul buku yang kutemukan di kota Hallstatt. Apa itu artinya kebahagiaan? Pertanyaan yang sederhana, tetapi sulit untuk aku jawab. Jadi kalau misalnya kalian nginap di Hallstatt itu harganya bakal mahal, hotel sama hostelnya. Jadi tips kalau misalnya kalian ke Hallstatt, kalian nginap di beberapa kota sebelum Hallstatt. Contohnya itu Bad Gosen. Harga hotelnya tuh nggak sampai sejuta, paling 500-an doang. Dan itu lumayan murah buat tempat turis. Dan pemandangannya cakep banget loh. Misalnya, nih, ada sungai. Tuh, jernih banget. Besok kalian juga bisa ngeliat gunung di sana. Nggak seperti kota turis, ini seperti kayak benar-benar desanya Eropa gitu. Tapi bersih banget semua. Dan ada juga kafe-kafe, restoran, pub-pub gitu. Cuma negatifnya apa? Kalian mesti naik kapal dari Hallstatt ke sini dan paling telat itu jam 6.15. Habis dari Hallstatt, aku jalan-jalan di Bad Goisen, habis ada taman kanak-kanak. Bagus banget, luas, habis itu banyak permainan. Dan sekarang aku mau nyoba permainan kayak Flying Fox gitu. Let's go, kita memberi makan inner child kita. Kalau udah berumur ya, tapi tetap aja main aja. Inner child harus dikasih makan biar kita lebih dewasa. Wah, kacau. Setelah kau pikir-pikir, mungkin kebahagiaan bukanlah rumah yang megah. Bukan pula emas dan permata yang berkilauan di tangan. Kebahagiaan adalah tawa sederhana yang lahir dari percakapan tanpa rencana. Sembunyi luka masa kecil yang terlupakan. Pelukan yang tak meminta balasan. Doa yang tak bersuara namun tetap sampai. Dan mungkin kebahagiaan sejati bukan sesuatu yang kita temukan,
melainkan sesuatu yang diam-diam tumbuh dalam dada yang mau menerima. Sekian dari aku, Leon Tamarjaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.